Manisnya ungkapkan cinta. Aku nggak punya banyak waktu. Paling pinter bikin aku senyum lagi. Mama memang malaikat hidupku. Lembutnya cake rasa vanila. Kenyalnya marshmallow. Berbalut coklat premium. Di balik ketidaksempurnaan ibu, ada ketulusan cintanya. Terima kasih ibu. Lotte Choco Pie. Manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Oke. Adek, boleh kesini sebentar nggak bantuin Mama? Sebentar ya, Ma. Adek, mau berapa banyak lote Choco Pie-nya? Adek, kesini bentar dong. Mau hiasan princess atau bunga? Terserah Mama aja deh. Mama lagi repot, siapin kreasi lote Choco Pie. Kok Adek nggak bantuin? Lagi ngapain sih, Dek? Maaf ya, tadi nggak bisa bantuin Mama. Karena aku bikin ini, Ma. Wah, bagus banget. Lembutnya cake rasa vanila. Kenyalnya marshmallow. Berbalut coklat premium. Mama juga punya ini. Lotte Choco Pie. Manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Nah, Mama. Wah, siapa Pai? Yeay. Lembutnya cake rasa vanila. Kenyalnya marshmallow. Berbalut coklat premium. Lotte Choco Pie. Manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Ma, itu apa? Yeay, Ade menang. Kamu ya? Ma, ini Ade bagi dua ya, biar Mama juga kebagian Lotte Choco Pie. Makasih sayang. Oke. Mama udah beli lagi. Yuk kita makan lote Choco Pie lagi. Lembutnya cake rasa vanila. Kenyalnya marshmallow. Berbalut coklat premium. Lotte Choco Pie. Manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mam semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita ketemu lagi bersama Eci di Kluwab Interaktif via Zoom bersama LCP Lovers Community. Seperti yang kita ketahui bahwa Lotte Choco Pie telah mengadakan Kluwab dan juga Zoominar sejak tahun 2022 dengan narasumber dan juga tema yang menarik. Seperti pada siang hari ini kita akan membahas tentang tema hentikan fenomena toxic parenting terhadap si kecil. Namun sebelum memulai Kluwab Interaktif via Zoom-nya, aku mau menginformasikan untuk Mam semua aktif dalam Zoominar pada siang hari ini dan jangan lupa screenshot kehadirannya dan mengisi kuesioner yang nantinya linknya akan aku share di dalam grup eksklusif. Dan akan ada 5 Mams yang terpilih nantinya sebagai LCP of the Month. Oke. Baik, aku juga menginformasikan bahwa terus kumpulkan poinnya
untuk bisa ditukarkan dengan beragam hadiah menarik yang telah disediakan oleh Lotte Choco Pie. Jadi terus kumpulkan poinnya dengan submit struk pembelanjaan Lotte Choco Pie-nya di website Dunia Mama, sorry, dan terus kumpulkan poinnya dan bisa ditukarkan dengan ragam hadiah menarik lainnya. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke pembahasan tema kita pada siang hari ini, yaitu tentang hentikan fenomena toxic parenting terhadap si kecil, dan kita akan membahas 3 subtopik dengan narasumber kita pada siang hari ini, Kamaria Yosefin. Beliau merupakan psikolog klinis anak dan juga keluarga. Halo Kamaria. Halo semua Moms and Dads. Thank you sudah join di sini. Hari ini kita akan belajar bersama ya tentang toxic. Ya, apa kabarnya Kak? Baik. Baik. Oke, ini Mam semua di sini sudah membaca artikel yang kita tulis di website Dunia Mama. Nah, mungkin ini ada sepatah atau 2 kata dari Kamaria untuk para Mam semua di sini mengikuti kuluap hingga akhir. Silakan Kamaria. Iya, baik. Jadi kemarin kita sudah mungkin baca bersama ya tentang toxic parenting dari artikel yang sudah saya buat. Basically hari ini kita akan coba review kembali gitu ya tentang toxic parenting, terutama biasanya tentang tips and triknya gitu ya. Pasti moms and dads di rumah juga mungkin ada yang kewalahan juga nih gimana gitu ya cara supaya nggak terjebak dalam toxic parenting, kemudian juga cara mengenali apakah aku punya toxic parenting, pernah melakukan toxic parenting gitu ya, kemudian juga gimana membantu si kecil nih untuk apa ya namanya tidak terkena dampaknya gitu ya dari toxic parenting atau parenting yang kita lakukan gitu. Begitu ya Mbak Eci. Oke, Kamaria, terima kasih atas patah 2 katanya. Nah, aku akan menjelaskan sedikit mekanismenya nih Kamaria, bahwa kita akan membahas tema pada siang hari ini dengan terbagi menjadi subtopik. Yang pertama, mengenali ciri-ciri perilaku toxic parenting yang sering tidak disadari, kemudian peran negatif toxic parenting dalam membentuk inner child yang terluka, dan langkah-langkah mengubah pola asuh yang toksik menjadi lebih sehat. Nah, masing-masing akan berdurasi 30 menit, yang nantinya apabila ada waktu tersisa akan ada sesi tanya jawab 3 pertanyaan. Baik, kalau gitu kita akan langsung mulai dari pembahasan pertama, mengenali ciri-ciri perilaku toxic parenting yang sering tidak disadari. Dan ini dia pertanyaan pertamanya. Apa dampak dari toxic parenting? Bagaimana menghadapi ibu yang toksik? Seberapa besar kemungkinan kita bisa menjadi orang tua yang toksik? Silahkan Kamaria dijawab. Iya, baik. Terima kasih banyak. Pertanyaannya saya sudah saya lihat pertanyaan pertama ini sangat mewakili kita semua ya, sepertinya ya. Ada ketakutan sekali gitu ya apabila kita melakukan toxic parenting itu sendiri gitu ya. Yang mana kita tahu sebenarnya kalau kita mendapatkan toxic parenting nggak enak banget gitu ya rasanya. Nah, tapi kita coba lihat dulu nih sebelum melihat ke dampak, kita kenali dulu sebenarnya toxic parenting itu bentuknya seperti apa aja gitu ya. Yang pertama bisa over control gitu. Jadi kita sangat-sangat istilahnya nggak memperbolehkan nih si anak untuk explore gitu ya. Jadi kita sangat-sangat kontrol nih anak apa ya dibawa ketek terus lah gitu ya. Nah, terus juga mungkin constant kritik gitu. Jadi mengkritik terus, kita mungkin ngerasa, "Oh, anak ini kok begini terus," gitu ya, kayak salah terus. Nah, terus juga mungkin lack of boundaries, kayak misalnya batasan tuh nggak ada. Jadi terkadang misalnya, saking tidak percaya ke anak, semua media sosial misalnya dicekin gitu ya, apapun yang mereka lakukan
dicekin gitu. Nah, itu sebenarnya juga membuat anak merasa tidak dipercaya gitu ya. Terus juga mungkin ada pengabaian kebutuhan anak gitu. Yang mana misalnya anak ini pastinya butuh ada kebutuhan emosional ya dari moms and dads-nya gitu. Nah, tapi kadang kita lupa nih bahwa perhatian gitu ya, validasi secara emosi itu juga menjadi penting tuh untuk si kecil gitu ya. Karena biasanya sangat kita kadang berfokus nih pada kebutuhan secara finansial aja, mau beli ini bisa atau sekolah, bisa di tempat yang bagus gitu ya. Tapi, eee, si anak ini kadang ya lebih lebih membutuhkan kasih sayang atau perhatian gitu ya, atau, pengertian dari orang tuanya, begitu. Nah, bagaimana menghadapi ibu yang toksik, seberapa besar kemungkinan kita menjadi orang tua toksik gitu ya. Kalau kita tidak pahami perilaku-perilaku mana saja yang masuk ke dalam toxic parenting, kita bisa sekali gitu terjerumus atau tenggelam dalam atau menjadi orang tua yang toxic nih, moms and dads gitu ya. Jadi yang pertama kita harus kenali dulu toxic behavior ini apa? Perilaku toxic itu yang mana aja ya? Yang tadi saya sudah sebutkan tuh over control, kritik terus-menerus gitu ya, kemudian juga lack of boundaries, tidak memberikan boundary atau batasan, tidak menghargai batasan ke anak gitu ya. Terus juga pengabaian secara emosi dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri atau perilaku-perilaku dari toxic. Kemudian yang kedua, nah kita membantu anak gitu ya untuk coba, apa namanya, untuk coba set boundaries itu tadi, batasan tadi gitu ya. Misalnya, oke, anak usia segini udah boleh nih tidur sendiri. Itu sebenarnya boundaries loh moms and dads gitu ya. Tidak selamanya dikekep terus, tidur berdua, bertiga atau berdua terus gitu ya, itu menjadi hal yang bagus gitu. Tapi anak juga harus diberikan space atau ruang untuk dia bisa mengenali dirinya sendiri gitu ya, untuk dia bisa ibaratnya ya explore gitu ya. Explore dalam artian kita maunya pasti positif gitu ya. Nah, gimana anak bisa explore hal positif? Tentunya kita harus edukasi dulu ke anak gitu ya. Dikasih pengertian hal-hal positif mana yang bisa kamu explore, yang mana yang enggak gitu. Terus juga kita harus menghindari juga nih gitu ya, berargumen atau debat biasanya kita bilangnya ya. Anak itu boleh kok ngasih saran ke moms and dads-nya. Moms and dads juga wajib kasih saran atau pendapat gitu ya. Nah, tapi ngasihnya ya ketika emosinya lagi sama-sama tone down nih, sama-sama lagi stabil gitu. Coba moms and dads bayangin kalau kita ya sebagai orang tua emosi kita lagi berantakan gitu ya, emosi kita lagi menggebu-gebu gitu. Terus kita dikasih saran nih sama orang. Kira-kira nyantol nggak sarannya? Kayaknya enggak ya, kayaknya mental gitu ya. Nah, sama, ke anak juga seperti itu gitu. Nah, anak juga nanti bisa belajar gitu. Caranya gimana kalau dia punya something yang perlu dia ungkapkan gitu ya di saat orang tuanya mungkin lagi emosi lagi nggak enak kayak gitu. Nah, terus juga biasanya juga bisa nih melimitasi ya untuk kontak untuk bertemu sebenarnya. Tapi memang ini agak susah dilakukan. Nah, tapi nggak apa-apa gitu ya. Limit kontak ini bisa kita artikan, oke, jadi kalau lagi emosi, lagi kondisinya tidak memungkinkan, anak dan orang tua ini bisa mungkin kayak me time dulu deh gitu ya, sendiri-sendiri dulu deh gitu. Daripada nanti dipaksa untuk bertemu dan dipaksa untuk ngomong, menyelesaikan masalah, malahan tidak menyelesaikan masalah. Seperti itu. Ya, jadi kita harus kenali sih balik lagi ya, pelajari behavior moms and dad sendiri gitu ya. Baik ke keluarga, ke anak gitu ya, bahkan ke teman gitu. Mungkin begitu, Aici. Oke, kalau gitu kita akan ke pertanyaan yang kedua, masih di subtopik yang pertama.
pertanyaan keduanya. Oke. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika kita mendiamkan anak yang melakukan kesalahan? Lalu bagaimana sikap kita terhadap anak-anak meski apa yang kita ajarkan itu benar? Apakah kita meminta maaf dulu atau menunggu anak yang meminta maaf karena kesalahannya? Dan bagaimana menjaga emosi agar kita tidak sampai membentak dan atau memukul anak ketika anak melakukan kesalahan di waktu itu juga? Silakan Kak Maria dijawab kembali. Oke, terima kasih. Kak Ici, ini pertanyaannya juga luar biasa ya. Begini moms and dads, beda usia, beda perlakuan pastinya ya. Yang pasti adalah bukan kita mendiamkan anak dalam artian silent treatment, gitu ya. Misalnya anaknya, salah gitu ya, terus biasanya ada orang tua secara nggak sadar mereka akan bilang, "Coba kamu pikir sendiri," gitu ya. Di mana sebenarnya anak ini kita harus lihat dulu anaknya usia berapa. Kalau anaknya usia, biasanya di bawah 3 atau 4 tahun, mereka belum punya kemampuan untuk berefleksi gitu ya. Di mana kalau usia segitu ya peran orang tua untuk istilahnya menyadarkan atau mengajarkan si anak bahwa perilaku itu salah atau tidak tepat atau seperti apa, kayak gitu. Nah jadi, eee kalau anak-anak usia di bawah 3 tahun gitu ya, kita perlu ngajarinnya adalah tanggung jawab atas perilaku mereka. Jadi bukan, untuk mendiamkan, bukan untuk time out istilahnya ya, kalau sekarang istilahnya time out, jadi bukan itu. Jadi kalau misalnya anak nggak sengaja menumpahkan air ya, kita, reaksinya adalah responnya bukan time out. Tapi kita mengajak anak, "Oh kamu tumpahin air ya? Yuk kita lap sama-sama." Gitu. Jadi kita ajakin anak untuk bertanggung jawab atas perilakunya dia. Nah, yang menjadi poin penting adalah juga kita juga perlu tunjukin ke anak ya, kalau misalnya kita melakukan kesalahan seperti menumpahkan air, ya kita ngelap sendiri gitu ya. Jadi, eee, mungkin juga bisa nih, "Yuk tolong mama yuk untuk ngelap," gitu ya. Jadi empatinya muncul juga gitu untuk menolong orang lain, begitu ya. Nah, tapi memang nih moms and dads, pasti kadang kebawa emosi ya, kepancing emosi juga nih kalau anak melakukan kesalahan gitu ya, berulang kali gitu ya, apalagi kita dalam kondisi yang lagi riweuh gitu ya. Apalagi mungkin kondisi anak nggak cuman satu anak gitu, mungkin ada yang baby gitu ya, atau ada yang batita gitu. Nah, tapi moms and dads perlu belajar gimana caranya menenangkan diri dalam kondisi-kondisi seperti itu. Yang biasanya, kita perlu latihan nih moms and dads. Jadi tiap hari itu perlu kita latihan gimana cara menenangkan diri. Jadi ketika ada anak, atau ada kondisi di mana anak kita melakukan kesalahan gitu ya, kita udah tahu, oh caranya untuk tenang nih seperti ini, caranya untuk ngatur emosi ini seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian ketika tadi anak melakukan kesalahan, kita, berdua ini harus sama-sama tenangin diri dulu, moms and dads, ya. Jadi, bisa anak ini kita, tinggalkan dalam kondisi yang aman tentunya, tapi bukan di time out gitu ya. Kemudian kita bisa ajak dia bicara, kalau kita sudah sama-sama tenang gitu. Untuk anak usia 3 tahun ke bawah kita bisa kasih tahu, "Nak, begini 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 salah," gitu ya. "Kamu begini begini begini," gitu. Nah, untuk usia, sekitar 4, 5 tahun ke atas, anak sudah bisa berefleksi sebenarnya. Bisa kita tanyakan gitu ya, "Nah, kamu tadi kenapa?" Misalnya mukul adekmu misalnya. "Iya Mah, dia ngambil mainanku," gitu ya. Nah, terus kita bisa bisa kasih tahu gitu, kalau kamu dipukul teman kamu rasanya apa? Pasti sakit ya, gitu. Jadi diajakin juga untuk, "Oh ya, ternyata mukul ini nggak bagus loh," gitu ya. "Kalau mukul ini pasti nggak enak loh rasanya. Aku pun tidak mau dipukul, jadi aku tidak mau memukul orang." Gitu. Jadi bisa, apa ya, diajakin tukar pikiran supaya anak juga bisa berpikir kritis, begitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita meminta maaf dulu atau menunggu anak yang minta maaf? Moms and dads, ya.
kita perlu tahu bahwa menjadi orang tua itu jangan gengsi. Ya, di sini kan kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, gitu. Tapi kita mencontohkan untuk anak perilaku-perilaku yang baik, gitu ya. Ada 3 kata sakti nih yang mungkin Moms and Dad sudah tahu, gitu. Terima kasih, maaf, dan tolong, gitu. Jadi walaupun anak ini anak kita gitu ya, kita bukannya semena-mena gitu ya, cuci piring gitu ya. Tapi kita juga harus meminta bantuan mereka dengan kata tolong. Kalau mereka sudah bantu, oke, thank you ya sudah bantu, gitu. Sorry ya, mama tadi perasaan mama lagi nggak enak gitu ya, perasaan papa lagi nggak enak gitu. Terima kasih ya sudah nunggu mama untuk me time misalnya gitu ya. Gitu. Jadi balik lagi nih Moms and Dads, jangan gengsi ya untuk minta maaf, untuk minta tolong, kemudian juga untuk say sorry, begitu. Mudah-mudahan terjawab Moms and Dads ya. Iya, terima kasih jawabannya, Kak Maria. Aku sebelumnya mau mengingatkan juga jangan lupa rename namanya ya para moms. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga di subtopik yang pertama. Pertanyaan yang ketiga, Kak. Oke, baik. Jika anak semakin besar, semakin berani membentak, melawan, dan berteriak, bagaimana cara yang baik dalam merangkulnya? Silakan Kak Maria dijawab kembali. Oke, terima kasih. Baik, seperti yang tadi saya sudah sampaikan juga bahwa sebagai orang tua harus paham ya bahwa anak juga boleh loh mengutarakan pendapatnya. Jadi bukan berarti ini kalau anaknya melawan atau anaknya ngomong gitu ya, anaknya vokal, itu artinya mereka durhaka gitu ya, atau mereka kurang ajar gitu. Tapi sebenarnya yang perlu kita paham adalah, oh mereka ini mau loh ngungkapin pendapatnya, tapi mereka tidak tahu how to ngungkapin dengan cara yang sehat gitu ya, dengan cara yang baik gitu. Nah, harus paham juga kenapa anak ini bisa sampai caranya tuh membentak atau berteriak gitu. Apakah dia sudah pernah mengungkapkan tapi tidak didengar gitu ya. Jadi sampai pada akhirnya dia ya udah, saya coba nih untuk teriak supaya saya didengar. Itu bisa jadi moms and dads ya. Seperti kita deh, misalnya kita nyuruh anak kita makan atau mandi gitu ya. Dimulai dari nada do dulu nih, do rendah ya. Nah, makan yuk. Tapi mereka nggak respon nih, gitu ya. Mereka belum gerak nih, gitu ya. Kira-kira moms and dads tetap berada di nada do atau naik nih ke nada re? Mungkin naik ya moms and dads ya. Jadi udah nada re, masih nggak gerak gitu ya. Udah nih, dari re, do re mi gitu ya. Masih nggak gerak. Kira-kira setelah itu apa? Mungkin do tinggi ya, moms and dads ya yang keluar ya. Nah, ayo mandi gitu ya. Nah, jadi itulah mungkin yang dirasakan anak-anak juga gitu ya, kenapa harus sampai berteriak, gitu. Nah, jadi dalam sehari-hari ini moms and dads gitu ya, cobalah dengarkan keluhan-keluhan mereka gitu ya, feedback dari mereka gitu. Balik lagi kalau anak ini punya pemikiran gitu ya, punya pendapat, berarti anak ini kritis, moms and dads. Nah, kita harus arahkan, bagaimana cara kamu untuk menyampaikan kekritisanmu itu, gitu. Dan juga jadinya kita ngajarin mereka juga bahwa ya pendapat itu berbeda tidak apa-apa gitu ya. Jadi selain menyampaikan feedback atau pendapat, mereka juga akan belajar gimana caranya menerima feedback atau pendapat dari orang lain yang mungkin berbeda gitu ya. Jadi jangan gengsi kalau memang moms and dads oh kayaknya salah gitu ya, lebih benar pendapat anak gitu ya, nggak apa-apa gitu. Karena kita juga manusia ya, nggak sempurna kok moms and dads gitu ya. Kita juga belajar, anak kita juga belajar gitu. Jadi kita setiap hari itu belajar bersama anak begitu. Terima kasih. Terima kasih, jawabannya luar biasa banget Kak Maria. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan keempat. Oke.
Bagaimana cara menerapkan ilmu toxic parenting di lingkungan pedesaan atau pedalaman yang masih sangat minim informasi dan pengetahuan tentang pola asuh anak? Terkadang masih ada orang tua yang memiliki pola asuh seperti zaman nenek moyang. Bagaimana cara memberitahukan informasi mengenai pola asuh sesuai perkembangan zaman? Silakan Kak Maria dijawab kembali. Oke, terima kasih. Ya, memang ini cukup challenging ya, cukup menantang nih. Kalau kita mau edukasi atau menerapkan ilmu parenting di desa ya tadi ya, lingkungan pedesaan atau pedalaman. Eh, Kalau di kota pun juga beberapa orang masih sulit ya memahami atau merasa apa namanya berefleksi tentang parentingnya sendiri nih. Itu apalagi orang-orang yang di desa yang mungkin akses mereka untuk ke platform edukasi itu masih susah gitu. Nah, caranya sebenarnya jangan dipaksa gitu ya, tapi kita pelan-pelan coba memberikan mereka informasi gitu. Jadi jangan muluk-muluk nih untuk langsung oh pengennya ngubah mereka gitu ya, pengen ngubah pemikiran mereka tentang parenting gitu. Tapi kita kasih dulu mereka informasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Misalnya dari kasus yang terjadi gitu ya, ataupun dari edukasi dari IG atau dari TikTok gitu ya, dari sosmed seperti itu. Ya pelan-pelan mereka juga akan belajar kok gitu ya. Oh, ternyata seperti ini dampaknya seperti ini gitu ya. Ataupun dia nanti akan berefleksi juga, oh ya dulu aku seperti itu gitu. Tapi balik lagi nih Moms and Dads, ibaratnya nih jangan muluk-muluk gitu ya, karena mengubah orang susah, mengubah, persepsi orang itu susah, gitu. Balik lagi, kita coba aja melakukan yang terbaik, kasih informasi dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau mereka mau berubah ya bersyukur, kalau enggak ya kita tetap akan kasih mereka informasi-informasi yang sesuai. Begitu sih Kak Eci. Baik, karena masih ada waktu, kita akan buka live chat. Nah, buat para mom semua, ya silahkan berikan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama dan juga pertanyaannya. Yuk silakan para moms. Sebentar ya Kak Maria, kita lagi memilih nih ya pertanyaan yang pastinya luar biasa banget dari para moms. Kak Maria, ini udah ada satu pertanyaan yang terpilih, aku akan bacakan dulu ya. Dari Mam Fitria Sugiyati, boleh on cam ya Mam? Dan aku ini pertanyaan akan aku jelaskan.
mengapa ada seseorang anak yang cenderung dekat ke ayah atau ibunya saja? Apa karena salah satu dari orang tuanya itu melakukan toxic parenting? Nah, Kak Maria boleh dijawab dulu. Oke, mengapa ada seorang anak yang cenderung dekat ke ayah atau ibunya aja? Em, iya, ini pertanyaan menarik ya sebenarnya Kak Eci ya. Tapi balik lagi kita harus coba lebih dalemin nih gitu ya. Kedekatannya seperti apa begitu. Karena memang balik lagi kita kadang punya preferensi ya gitu. Lebih nyamannya ke siapa gitu ya. Karena kan moms and dads kita, mama papa kita kadang tidak apa ya, kadang tidak 100% mengerti gitu ya cara misalnya mendengarkan anak seperti apa, menanggapi anak seperti apa gitu ya. Mungkin anak memang nyaman ke ayahnya gitu ya, tapi belum berarti ibunya melakukan toxic parenting begitu. Jadi harus dikenali, harus dipelajari lebih dalam gitu ya. Kenapa sih anak lebih nyaman ke ayah atau ke ibunya aja gitu. Tapi yang bisa moms lakukan nanti di rumah gitu ya, coba diajak ngobrol anaknya gitu. Kalau kamu sama papa kamu, rasanya gimana sih kalau cerita sama papa, kalau main sama papa gitu ya. Kalau sama mama gimana gitu. Jadi tapi sebenarnya bukan untuk membandingkan sih gitu ya, tapi untuk kita tahu lebih dalam apa sih yang dirasakan oleh anak gitu. Kalau misalnya memang dia merasa lebih nyaman ke ayah, oke kira-kira apa ya yang bisa membuat kamu lebih nyaman sama mama kalau cerita gitu. Kamu maunya mama itu seperti apa gitu ya meresponnya. Nah, nanti kalimatnya bisa disesuaikan aja dengan umur anak begitu ya. Nah, balik lagi eh kalau misalnya moms tahu gitu ya atau sudah dapat clue gitu kayaknya ini toxic parenting deh gitu ya sehingga anak mungkin jadi nggak nyaman nih sama aku. Nah, ayolah mulai dari sekarang eh coba dikurangi gitu ya atau coba di di switch gitu perilaku parentingnya gitu ya. Misalnya awalnya silent treatment. Kalau anak melakukan kesalahan, moms misalnya mendiamkan aja tuh 2 hari, 3 hari gitu ya. Nah, mulai sekarang jangan didiamkan gitu ya. Hari itu boleh kasih tahu ke anak gitu. Dengan catatan emosinya moms itu sudah cukup reda ya, sudah cukup stabil untuk ngomong sama anak begitu. Semoga menjawab ya, Moms Fitria Sugi. Ya, terima kasih jawabannya Kak Maria. Gimana, Mam Fitria? Sudah cukup menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, kalau gitu kita akan ke pertanyaan selanjutnya yang terpilih nih dari Mams Dwi Wijayanti. Mam Dwi Wijayanti boleh on cam ya. Dan pertanyaannya adalah mengapa toxic parenting dikaitkan dengan sifat orang tua yang egois ataupun suka mengkritik dan menyalahkan anak. Selain dampak pada kesehatan mental anak, apa dampak lain dari toxic parenting? Boleh silakan Kak Maria dijawab kembali. Terima kasih ya, Mams, pertanyaannya. Jadi kenapa toxic parenting itu sangat dikaitkan dengan sifat orang tua yang egois atau mengkritik dan menyalahkan anak? Mams perlu tahu bahwa kita ini punya yang namanya attachment atau kelekatan gitu ya dengan anak. Ada yang secure attachment atau kelekatan aman, ada juga yang namanya insecure attachment yang biasanya tidak aman, yang cenderung tidak aman gitu ya. Nah, toxic parenting ini masuknya ke dalam insecure attachment nih, moms gitu ya. Jadi biasanya memang perilaku-perilakunya adalah yang membuat anak ini merasa dunia tidak aman buat dia gitu. Misalnya tidak aman untuk dia mengungkapkan perasaannya, tidak aman untuk mengungkapkan pikirannya gitu, atau tidak aman untuk melakukan atau eksplor sesuatu gitu ya karena nanti dia takut dimarahi atau seperti apa gitu. Nah, jadi memang namanya juga toksik gitu ya, racun gitu yang pastinya tidak baik untuk anak gitu. Kita bukannya tidak boleh mengkritik gitu ya atau tidak boleh menyalahkan ya
tapi caranya gitu. Bukan semata-mata kita menyalahkan aja, tapi kita tujuannya adalah membuat si anak ini tahu bahwa perilaku ini itu tidak baik loh nak, gitu. Jadi cara penyampaiannya juga nih mams, gitu ya. Dan kalau menyalahkan kesannya kayak ngejudge ya, gitu ya, kayak kayak apa namanya, ya menyalahkan gitu ya, ya gara-gara kamu sih gitu ya, itu menyalahkan. Nah, balik lagi ya kita switch nih mams, caranya, ya nak kalau kamu begini, ini perilaku salah gitu, nanti kamu menyakiti orang lain, seperti itu ya. Nah, dampaknya pada kesehatan mental anak, selain dampaknya pada kesehatan mental anak, biasanya ke fisik juga kena gitu. Kalau anak merasa tidak aman, merasa tidak nyaman di rumah gitu ya, ataupun di sekolah, bisa larinya ke fisik juga, Mams. Misalnya jadi anaknya mungkin sering sakit perut gitu ya, atau sering sakit kepala, atau tidak bisa tidur gitu. Itu bisa larinya ke situ juga. Begitu. Mungkin ada yang mau ditambah, Mams Dwi Wijayanti? Nah, terima kasih tuh jawabannya dari Mbak Maria. Nah, Mam Dwi Wijayanti gimana nih atas jawabannya Kak Maria? Sudah cukup jelas kah atau ada yang ingin disampaikan kembali? Satu lagi boleh, Mom? Boleh. Kalau kita misalnya mendidik anak dengan cara yang tegas gitu, apa itu termasuk sebagai toxic parenting? Oke, tegas ini seperti apa? Karena kan kita pasti punya disiplin-disiplin di rumah ya, Mams ya. Misalnya, kamu bolehnya main gadget itu di weekend, misalnya gitu. Nah, itu tegas, gitu ya. Jadi nggak bisa dinego tuh, Mams. Kamu memang main gadgetnya nanti di weekend. Hari biasa, kamu bisa misalnya mau main bola, mau berenang, itu boleh. Nah, jadi kedisiplinan itu kita tegaskan ya. Nah, kalau keras itu beda. Gitu. Jadi tegas itu belum tentu keras nih, Mams. Gitu ya. Jadi kalau keras itu bisa seperti misalnya ya mama bilang nggak boleh ya nggak boleh. Itu keras. Ya. Tapi kalau tegas tadi, nah kan kita sudah punya peraturannya nih, kamu bolehnya mainnya di weekend aja. Yuk hari ini kita mau main apa yuk? Mama temenin yuk. Nah, berbeda ya, Mams ya, kelihatannya ya. Begitu. Mungkin terjawab? Gimana, Apakah sudah terjawab, Mams? Mam Dwi udah terjawab? Halo Mam Dwi, udah oke? Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Baik, ini pertanyaannya dari sebentar. Dan ini dengan pola parenting kita yang dianggap salah sama ortu kita, terkadang kita sudah berusaha mendidik anak dengan baik, tapi ortu mengatur harus begini begitu. Padahal parenting dulu dengan sekarang kan berbeda. Silahkan Kak Mas. Iya, terima kasih ya. Ini dilema mungkin untuk sebagian moms juga ya, moms and dads ya yang di rumah. Memang balik lagi ini akan susah sih gitu ya, menjadi challenge juga untuk moms mengedukasi orang tua kita sendiri gitu ya, karena biasanya mereka akan merasa ya dia sudah menjaga kita, merawat kita gitu ya sampai kita besar dan mungkin itu yang terbaik gitu untuk mereka gitu. Nah, balik lagi, cara yang tepat adalah moms sama dads-nya itu yang penting harus punya parenting yang klop dulu nih, gitu ya. Mungkin sebelum itu moms tinggal sama orang tua di rumah? Enggak.
Enggak ya? Oke, ini akan lebih, memudahkan sebenarnya jika tidak tinggal, dengan orang tua di rumah gitu ya, karena yang penting adalah, mmm, pola asuh dari istri dan suami, moms and dads itu klop dulu, gitu. Kalau klop, mudah-mudahan si kecil juga tidak bingung gitu ya untuk ngikut yang mana nih, kayak gitu. Nah, kalau orang tua memang, merasa bahwa parenting yang kita lakukan itu tidak benar menurut mereka, ya kita bisa coba balik lagi ke edukasi sih, Moms, gitu ya. Bisa mungkin, dikirimkan video misalnya gitu ya, biasanya kan orang tua juga ngeliat tuh TikTok-TikTok gitu ya, atau Instagram gitu. Nah, bisa share aja gitu. Mau dibaca ataupun enggak, mau ditonton ataupun enggak, kita coba kirim aja dulu, gitu. Mudah-mudahan ya terketuk gitu ya hatinya, terketuk, eee, awareness-nya untuk memahami, bahwa ya ada loh ilmu-ilmu parenting ini yang baru dan up to date, seperti itu. Begitu sih, Mams. Oke, Mams. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Mam Siti. Kak, tadi itu udah 4 pertanyaan dan ada 3 pertanyaan lagi. Ini luar biasa banget, masih subtopik pertama padahal. Nah, dari Kak Maria nih, dari subtopik pertama ini ada nggak sih yang mau disampaikan kepada Mams bahwa ini tuh tadi kita topiknya tentang apa dan adakah saran nih untuk buat nantinya Mams bisa lebih aware sama hal demikian. Silakan Kak Maria. Baik, tadi, jujur saya udah baca-baca nih di kolom chat ya, yang mana, ada yang bilang tanpa sadar jadi ortotoksik gitu ya. Atau ternyata banyak perilakuku yang masih toksik, seperti itu. Kemudian juga, faktor lelah gitu ya, jadi gampang emosi gitu ya. Eee, Sangat dipahami banget sih Mams gitu ya. Tapi balik lagi, kalau sudah tahu, oh kayaknya nih toksik gitu ya, ayo jangan berhenti di, tahu aja nih gitu ya, karena anak itu akan melihat ya apa yang kita lakukan. Gitu. Mau anak yang punya regulasi emosi yang baik, ya kita harus tunjukkan, kita harus ajarin mereka secara mengelola emosi seperti apa, gitu. Eee, Ngajarin anak nggak harus pas udah besar loh, gitu ya. Malahan ngajarinnya dari dia kecil banget, dari usia 2 tahun, itu udah bisa kita ngajarin tentang emosi, cara, mengatasi emosi, seperti itu. Asal moms and dads, belajar dulu nih gitu ya, cara mengenali emosinya, cara ngatasin emosinya, tahu dulu cara yang paling efektif menurut moms and dads kalau lagi emosi itu seperti apa. Begitu sih Kak Eci. Baik Kak Maria, terima kasih penjelasannya, betul banget ya. Harus banget kita memulai itu dari diri sendiri, kemudian dan lain sebagainya. Nah ini subtopik pertama aja udah pembahasannya udah luar biasa banget. Nah kita akan lanjut ke pembahasan ke subtopik kedua, yaitu tentang peran negatif toxic parenting dalam membentuk inner child yang terluka. Akan ada 4 pertanyaan yang aku akan berikan kepada Kak Maria dan nanti jika masih ada waktu akan ada 3 pertanyaan kembali di live chat. Nah, oke, ini dia pertanyaan pertama di subtopik kedua. Bagaimana cara mengetahui bahwa inner child anak kita terluka? Apakah trauma anak bisa disembuhkan dan menjadi dendam terhadap orang tuanya, yang mana sudah berusaha menjadi orang tua yang baik? Silakan Kak Maria dijawab kembali. Terima kasih. Ya balik lagi moms, and dads ya, saya yakin tiap orang tua pasti berupaya untuk anaknya gitu ya, memberikan yang terbaik untuk anaknya, berusaha menjadi orang tua yang terbaik gitu ya, untuk anaknya. Nah, tapi balik lagi kita tidak terlepas nih dari kesalahan, mmm, karena ya hanya Tuhan ya yang sempurna ya, balik lagi. Balik lagi, nah jadi, karena begini moms and dads, beberapa orang tua seperti tadi saya sudah sampaikan gitu ya, kadang merasa bahwa sudah cukup untuk memberikan, kecukupan finansial gitu ya, tapi kadang lupa gitu ya, sebenarnya anak itu ya butuhnya emotional bond gitu, atau, kedekatan secara emosional gitu ya dari orang tuanya gitu. Jadi bukan dari, nenek kakeknya, bukan dari, pengasuhnya gitu ya, tapi dari orang tuanya gitu. Nah, jadi
ketika anak itu merasa tadi tidak didengarkan gitu ya, tidak dipedulikan, ketika anak merasa diabaikan, itu bisa membuat anak, mmm, ada memunculkan luka gitu di diri anak gitu ya, yang mana biasanya kita sebutnya trauma atau luka inner child gitu. Nah, balik lagi kita coba pahami dulu sebenarnya inner child ini apa gitu ya, Mams. Nah, kalau inner child ini sebenarnya bagian dari bagian anak kecil di dalam diri kita nih, Mams, gitu ya, yang memegang memori, memegang emosi gitu ya, dan juga pengalaman kita masa kecil gitu. Baik itu ingatan yang baik, pengalaman yang baik, ataupun pengalaman yang nggak enak gitu. Jadi eh, luka-luka di inner child ini gitu ya, ya bisa mempengaruhi kita sampai kita dewasa, sampai kita mungkin udah punya anak gitu ya, atau bahkan kita sampai udah punya cucu tuh Mams, kalau lukanya nggak dikelola gitu ya, nggak kita obati. Nah, biasanya nanti munculnya itu kelihatannya kita mungkin ngerasa eh, nggak berharga gitu ya, ngerasa kayaknya insecure gitu ya, atau ngerasa misalnya kok bergantung banget ya sama orang. Nah, itu sebenarnya juga ciri-ciri bahwa ada luka nih di masa kecil kita begitu. Nah, tapi apa sih yang membuat luka ini ada gitu ya? Balik lagi tadi bisa kehilangan atau absen, figur orang tuanya absen gitu ya. Kemudian kekerasan secara fisik, emosional, dan verbal. Nah, kadang ada beberapa orang tua yang cuman cubit aja gitu ya. Dia kalau misalnya bandel gitu, kita cubit aja tuh gitu ya. Padahal cubitan itu walaupun kecil, Mams, tapi bisa sangat-sangat berarti untuk anak gitu. Jadi anak itu bisa aja sekali dicubit dia mungkin belum 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 ngerasa tuh gitu ya. Belum berarti buat dia. Tapi kedua, ketiga gitu ya. Itu bisa aja berarti buat dia gitu. Dia bisa aja berpersepsi, oh orang tuaku ini misalnya nggak sayang atau apapun itu begitu. Kemudian balik lagi ya, jadi trauma itu bisa sembuh atau enggak? Bisa, Mams, gitu ya. Tapi dengan catatan, trauma itu kita harus bantu. Kita harus bantu anak untuk menyembuhkan traumanya gitu. Jadi kayak luka fisik ya, Moms and Dads. Jadi kalau misalnya anak itu jatuh karena ada luka di lututnya, itu kan butuh waktu juga untuk sembuh dengan sempurna gitu. Jadi kita harus bantuin anak juga untuk kasih obat merah gitu ya, bersihin dulu gitu. Jadi balik lagi harus kita bantu. Anak tidak mungkin sendirian gitu untuk menyembuhkan lukanya sendiri gitu ya. Nah, kalau Mams ngerasa kayaknya susah gitu ya untuk ngebantuin nyembuhin luka anak, ya minta bantuannya lah gitu ya ke psikolog gitu, ataupun ke profesional gitu ya. Karena balik lagi Mams nggak sendirian nih gitu ya, banyak psikolog-psikolog yang akan bantu Mams untuk membantu nyembuhin luka anak ataupun luka Mams sendiri sebenarnya, supaya anak ini nggak semakin luka, lukanya juga nggak semakin infeksi begitu. Baik, terima kasih jawabannya Kak Maria. Kita lanjut ke pertanyaan kedua di subtopik yang kedua. Pertanyaannya, oke. Bagaimana cara mengetahui inner child pada diri sendiri? Bagaimana cara berbicara dengan inner child dan apakah inner child termasuk penyakit mental? Silakan Kak Maria dijawab kembali. Terima kasih. Oke. Nah, jadi balik lagi gimana cara mengenalinya gitu ya. Tadi saya sudah kasih clue-cluenya gitu ya, apa saja yang akan dirasakan ketika ada luka nih di masa lalu atau di masa kecil gitu ya. Jadi bisa aja tadi ada rasa takut dan cemas yang berlebihan, ada perasaan tidak berdaya gitu ya. Jadi merasa sulit mengatasi tantangan atau masalah di kehidupan sehari-hari. Kemudian juga merasa nggak bisa mengendalikan emosinya gitu ya.
atau merasa rendah diri, merasa nggak berharga, kayaknya nggak pantas deh bahagia gitu ya, atau ada rasa kayaknya nggak bisa sukses gitu, atau bahkan ada trust issue nih, moms gitu ya, mudah curiga, sulit percaya sama orang lain, takut dihianati gitu ya, sulit membuka diri gitu, atau jadinya membangun seperti tembok besar gitu ya, tidak mau didekati oleh orang lain gitu. Kemudian juga mungkin ada perilaku-perilaku impulsif atau maladaptif gitu ya, biasanya bentuknya itu kecanduan gitu misalnya, atau kebiasaan menyakiti diri atau merusak diri, perilaku-perilaku destruktif ya gitu. Ataupun pola perilaku yang tidak sehat gitu. Nah, kemudian juga mengkritik diri terlalu berlebih itu juga sebagai tanda bahwa ada luka nih di masa kecil kita gitu ya, yang membuat kita kayaknya nggak pernah puas nih sama diri sendiri. Kayaknya nggak pernah bener nih gitu ya, kayaknya nggak pernah becus nih gitu. Nah, mungkin itu juga yang eh, moms pernah rasakan gitu ya, mungkin merasa kayaknya nggak becus nih jadi ibu gitu ya, kenapa sih anak saya mungkin nangis terus atau anak saya sakit gitu ya, kayaknya bukan ibu yang baik deh gitu ya. Nah, coba deh moms lihat apakah di masa lalu ada gitu ya momen-momen atau pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan sehingga moms merasa gitu ya, merasa terlalu mengkritik diri atau merasa tidak puas sama diri sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian gimana caranya berbicara sama inner child gitu ya? Yang pertama kita harus sadari dulu pengalaman apa gitu ya yang membuat luka. Pengalaman-pengalaman seperti apa yang tidak menyenangkan dulu kecil yang berdampak sampai sekarang gitu ya. Yang kedua, kita bisa bicara kok ke inner child kita. Atau juga bicara ke diri sendiri kan sebenarnya gitu ya. Misalnya, Mams tadi mengkritik diri gitu ya. Kayaknya merasa gak ada yang becus nih gitu ya jadi ibu. Mams bisa bilang ke diri sendiri, ya nggak apa-apa kan kita belajar gitu ya. Gak ada orang yang terlahir langsung bisa jadi orang tua. Bahkan orang tua kita pun sudah membesarkan kita sampai sekarang, mereka juga masih belajar loh jadi orang tua gitu ya. Jadi nggak ada eh, ibaratnya nggak ada kata lulus gitu ya jadi orang tua, karena setiap hari kita akan belajar terus gitu mams. Jadi coba kasih positif talk gitu ya, atau kata-kata positif, afirmasi positif untuk diri sendiri gitu. Jadi supaya tiap hari mams nggak merasa berat gitu ya, supaya mams hari-harinya juga ngerasa lebih enjoy gitu untuk menjalani hari, untuk mengasuh si kecil begitu. Nah, kemudian apakah inner child ini termasuk penyakit mental? Bukan termasuk penyakit mental sih, Mams gitu ya. Tapi balik lagi kalau inner child ini luka di masa kecil ini tidak kita obati, tidak kita kelola gitu ya, itu bisa saja mengarahnya ke gangguan mental seperti itu. Jadi, tapi kalau inner child sendiri eh, tidak termasuk penyakit mental, begitu ya. Baik, terima kasih jawabannya Kak Maria. Tapi sebelum lanjutnya, aku mau mengingatkan juga untuk para moms untuk merename kembali ya namanya. Baik, kalau gitu kita ke pertanyaan ketiga di subtopik kedua. Bagaimana cara berdamai dengan masa lalu akibat trauma yang ditimbulkan oleh orang tua? Dan apakah orang tua yang suka pilih kasih terhadap anaknya itu termasuk toxic parenting juga? Lalu bagaimana cara kita sebagai orang tua agar bisa memutus mata rantai toxic parenting ini agar anak-anak hidup dengan mental yang terjaga sehingga tidak meninggalkan trauma ke depannya? Baik, Kak Maria, boleh silakan dijawab kembali. Oke. Ini pertanyaan bagus juga ya, Kak Eci ya. Jadi gimana sih caranya kita berdamai dengan masa lalu akibat trauma yang ditimbulkan oleh orang tua? Caranya adalah tadi sih, Mams, kita harus lihat dulu pengalaman apa dan dampaknya apa untuk kita sekarang, gitu ya. Kemudian juga
ada hal-hal yang bisa Mams lakukan di rumah gitu ya, atau lakukan mandiri sebenarnya. Ada tadi misalnya afirmasi positif gitu ya, ataupun coba melihat di posisi orang tua kita dulu seperti apa gitu ya, sampai mungkin mereka em, mengeluarkan atau melakukan toxic parenting itu gitu ya sebenarnya. Jadi bukan kita membenarkan apa yang orang tua kita lakukan, tapi coba kita melihat dari sisi yang lain gitu ya. Misalnya, oh dulu orang tuaku itu susah gitu ya untuk secara finansial gitu. Jadi mau tidak mau supaya aku bisa sekolah, orang tuaku dua-duanya harus bekerja gitu ya. Jadi kan itu juga ada pengabaian gitu ya, ataupun jadinya quality time-nya itu kurang dengan orang tua gitu. Jadi bukan kita membenarkan bahwa orang tua kita boleh loh seperti itu gitu ya, enggak. Tapi coba kita melihat orang tua kita mungkin bukan tidak sayang gitu ya, tapi terjepit, misalnya begitu. Nah, kalaupun Mams merasa tidak bisa melakukan hal itu secara mandiri, balik lagi nggak ada salahnya loh Mams gitu ya untuk mendapatkan pendampingan lebih dalam, lebih lanjut gitu ya ke psikolog gitu. Karena ke psikolog ini tidak hanya ngobrol-ngobrol aja, tapi psikolog akan bantu Mams untuk melihat gitu ya sisi-sisi lain gitu ya, atau cara pandang lain seperti itu. Jadi Mams bisa mungkin lebih lebih jalannya lebih enak gitu untuk berdamai dengan masa lalu supaya tidak mengulang gitu ya, tidak menjadi rantai nih gitu ya, tidak tidak menjadi cycle untuk toxic parenting itu sendiri. Nah, kemudian apakah orang tua yang toksik, yang suka pilih kasih itu toksik juga? Tergantung Mams. Kita perlu kenali dulu konteksnya gitu ya. Misalnya, Mams punya anak dua gitu ya. Yang satunya sudah umur sekitar 3-4 tahun, yang satunya masih bayi gitu ya. Nah, pastikan kita waktunya itu mungkin lebih banyak ke yang bayi ya, karena kebutuhan bayi kan pasti lebih intens gitu ya. Nah, apakah itu bisa kita bilang pilih kasih? Kayaknya perlu kita pikirkan lagi gitu ya Mas ya, kalau konteksnya seperti ini gitu. Karena balik lagi, kalau kita sampai mengabaikan kebutuhan anak pertama tadi, itu baru toksik gitu. Tapi kalau kita berusaha untuk tetap menyediakan atau memberikan kebutuhannya dia gitu ya, itu belum tentu toksik Mams gitu, karena kita tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhannya gitu ya. Nah, dalam konteks tadi si anak kita juga bisa ajakin, yuk adek ini butuh misalnya butuh ganti popok nih gitu ya, yuk kakak mau bantu nggak gitu. Adik kan belum bisa ganti popok sendiri gitu ya, yuk kita bantu yuk gitu. Jadi si anak pertama ini tidak merasa diabaikan juga gitu. Jadi dia punya peran sebagai kakak untuk membantu adiknya gitu. Misalnya kak coba bantu mama ambilin susu atau minyak telon gitu ya. Jadi kakak ini punya peran, jadi nggak diabaikan gitu. Nah, jadi kalau dalam konteks itu tidak toksik ya Mams gitu. Nah, mungkin kalau Mams ada yang mau tanya lagi tentang konteks tertentu, tentang pilih kasih ini, nanti boleh di kolom chat ya Kak Eci ya, supaya kita bisa lebih jelas nih membahas konteksnya seperti apa gitu. Nah, terus juga ada juga nih Mams yang misalnya anaknya ultah gitu ya, anak pertama ultah nih, tapi karena tidak mau pilih kasih, tidak mau ribut gitu ya, anak keduanya juga diultahin di hari kakaknya ultah. Nah, apakah dengan begitu jadinya sehat parentingnya? Kayaknya apa ya, kurang tepat juga ya Mams ya. Karena kita harus ajarin bahwa ini harinya kakakmu gitu ya. Kamu kan ultahnya tanggal segini. Nah, kakak hari ini ultah, yuk kita rayain yuk. Kamu ada ide nggak mau rayain ultah kakak kayak gimana? Nah, ketika nanti adiknya ultah,
sama perlakuannya. Kak, ayo besok adik ultah nih, kakak mau kasih kado apa? Mau rayain kayak apa? Gitu. Kan sama ya perlakuannya, setara perlakuannya, tapi ya tidak harus di hari yang sama kamu dapet yang sama. Kayak gitu. Ya, jadi dari situ kita juga ngajarin anak untuk belajar dan menunda sebenarnya. Gitu. Jadi dia bisa paham, oke, ada loh harinya memang aku ultah. Ada harinya memang ini bagianku. Kayak gitu. Ya, jadi ngajarin anak juga untuk nggak egois, Mams, gitu ya. Oke, mungkin itu ya, Kak Eci ya. Jadi mungkin sudah terjawab ya. Jadi bagaimana untuk memutus ya? Balik lagi kita harus paham tadi ya pengalamannya, kemudian juga apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang nggak bisa sendiri, carilah bantuan. Begitu. Iya. Terima kasih Kak Maria, penjelasannya udah luar biasa banget ya, semuanya terjawab. Nah ini kita akan masuk ke pertanyaan keempat ya, pertanyaan terakhir di subtopik kedua. Oke, bagaimana caranya orang tua yang belum berdamai dengan trauma masa lalu bisa melepaskan emosinya tanpa harus melukai anak, baik secara fisik ataupun psikis anak? Silakan Kak Maria dijawab. Iya, terima kasih. Mams, perlu kita ketahui ketika kita emosi, kita itu cenderung melakukan apa? Kalau sekarang masih gitu ya, ketika emosi masih teriak-teriak atau apa namanya menggebu-gebu gitu ya, atau sampai halo Kak Ici, terputus ya tadi? Halo, apakah terputus? Iya, sedikit terputus Kak Maria, boleh diulangi lagi ya? Oke, sorry ya. Ya, nggak apa-apa Kak. Chatnya ini oke. Jadi Mams gitu ya. eh jadi balik lagi kita harus paham dulu kalau kita marah, sekarang itu cenderungnya apa? Melakukan apa gitu ya. Kalau tadi cenderungnya teriak-teriak atau bahkan ada perilaku destruktif gitu ya, melempar barang atau apa. Yang pasti adalah ketika Mams lagi tensinya tinggi gitu ya, emosinya lagi tinggi, Mams harus menjauh dulu dari anak. Ya, yang harus dipastikan juga anak berada dalam kondisi yang aman untuk dia, yang juga bisa kita pantau nih dari jauh, gitu ya. Jadi misalnya Mams berada di ruang tamu misalnya, berdua gitu ya, lagi emosi. Nah, Mams misalnya bisa ke dapur dulu atau kemana gitu ya, yang tetap bisa menjaga anak dari jauh, tapi bisa juga calm down dulu gitu. Jadi jangan sampai melukai gitu, benar gitu ya. Mungkin tidak melukai secara fisik, tapi secara psikis gitu. Dengan kita marah-marah. Kalau kita marah-marah kadang suka ngomongnya ngelantur ya, gitu ya. Mungkin dari yang nggak penting sampai yang dari yang penting jadinya nggak penting gitu ya, yang kita sampaikan. Atau dari kata-kata yang sebenarnya nggak kita mau sampaikan ke anak itu keluar gitu ya. Jadi jangan sampai karena emosi itu jadinya kita merusak gitu ya apa yang sudah kita bangun gitu selama ini. Nah, jadi caranya itu dulu, Mams. Jadi ketika marah, menjauh dulu gitu ya, menghindar dulu dari anak. Ketika sudah calm gitu ya, Mams bisa tarik nafas, Mams bisa saya mau minum air putih dingin dulu gitu ya, atau makan yang manis dulu sebentar gitu ya, mau coklat apa gitu ya. Kalau udah tenang, baru tadi pendekatan ke anak gitu ya. Karena biasanya memang apa yang cara kita meregulasi emosi itu ya apa yang kita lihat dari orang tua kita dulu biasanya. Karena kan anak memodeling ya gitu. Nah, jangan sampai anak kita ini memodeling juga apa yang kita lakukan. Terutama yang
nggak baik. Kalau yang baik mah nggak apa-apa gitu ya. Kalau yang nggak baik mudah-mudahan jangan begitu. Mungkin begitu Kak Eci, mungkin sudah cukup terjawab ya. Baik, terima kasih jawabannya Kak Maria, cukup jelas sekali dan luar biasa banget. Karena masih ada waktu yang tersisa, aku kembali lagi buka sesi tanya jawab langsungnya. 3 pertanyaan. Nah, silakan untuk para mam semua yang ingin bertanya, boleh dilakukan di kolom chat dengan menyebut baik. Satu pertanyaan terpilih dulu ya Kak Maria. Ini dari Mam Amu. Boleh Mam Amu on cam terlebih dahulu. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyembuhkan luka atau trauma anak yang mengalami toxic parenting agar traumanya tidak terbawa sampai dewasa. Boleh silakan Kak Maria dijawab dulu. Kak Maria, maaf suaranya tidak terdengar. Maaf, terlalu bersemangat ya. Baik, Moms Amung terima kasih ya pertanyaannya. Jadi gimana caranya kita menyembuhkan luka atau trauma anak ya yang mengalami toxic parenting ini? Yang pertama adalah coba kenali dulu sekarang parentingnya moms gitu ya, apakah masih sama atau sudah berubah gitu? Karena anak itu akan ibaratnya akan lebih baik gitu ya, akan merasa lebih baik, kondisinya lebih baik itu ketika orang tuanya juga sama-sama memperbaiki diri gitu. Jadi biasanya juga kalau moms ke psikolog gitu ya, yang diminta adalah biasanya parentingnya dulu nih yang diubah gitu ya. Parentingnya dulu yang lebih disehatkan sebenarnya. Karena kalau kita ngubah anaknya aja, kita menyembuhkan anaknya aja, tapi dia tetap masih berada dalam lingkungan yang toksik, itu akan sama aja atau bahkan memperparah gitu. Jadi gimana kita bantu anak ya? Coba perbaiki dulu parentingnya kita gitu. Bagian mana yang rasanya itu toksik gitu. Seperti yang tadi saya bilang, apakah silent treatment, apakah terlalu mengkritik gitu ya, apakah terlalu over protektif gitu ya, atau yang lain-lain gitu. Kalau memang sudah ketemu, oke, berarti dikurangin gitu. Tunjukkanlah rasa percaya gitu ya ke anak. Tunjukkan rasa kamu boleh explore, tapi tetap berada dalam pengawasan orang tua. Kayak gitu. Mungkin terjawab, Mams Amung, atau ada yang mau ditanyakan lagi supaya lebih jelas? Sudah. Nah, itu jawabannya dari Kak Maria. Mams Amung gimana? Jawabannya sudah cukup jelas kah? Atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Boleh silakan. Sudah cukup jelas. Terima kasih jawabannya. Oke, baik. Kalau gitu. Kasih ya pertanyaannya, Mamamu. Baik, kita ke pertanyaan kedua dari Mam Ani Setiawati. Untuk Mam Ani boleh on cam dulu. Pertanyaannya adalah, saya waktu kecil mengalami toxic parenting sampai saya mengalami inner child. Saya sangat takut anak saya mengalami toxic parenting seperti saya waktu kecil. Bagaimana saya menjaga anak saya agar tidak mengalami toxic parenting di keluarga saya? Baik, mungkin Kak Maria boleh dijawab terlebih dahulu. Baik, jadi ini kita bicara tentang cycle tadi ya, rantai trauma tadi. Jawabannya adalah sama sih, Mams gitu ya. Akan saya highlight lagi bahwa harus kenali dulu. Ya, kenali dulu rantainya seperti apa. Apakah tadi ada rasa tidak berharga gitu ya, sehingga ada memunculkan perilaku-perilaku toksik gitu ya. Apakah ada perasaan misalnya
tidak layak sebagai ibu gitu ya. Sampai jadinya mungkin overprotektif ke anak supaya tidak sakit dan lain sebagainya gitu ya. Jadi coba kenali dulu pengalaman masa lalu itu seperti apa. Nah, yang sekarang seperti apa. Jadi kan biasanya bisa kita tarik tuh benang merahnya gitu ya, karena ada sebab, ada akibat gitu. Nah, jadi yang sekarang seperti apa? Oke, kita tidak mau tetap terjebak di cycle yang sama gitu ya, di lingkaran yang sama. Nah, jadi kalau sudah tahu tadi apa perilaku toksiknya, nah, yuk kita lepaskan gitu ya. Melepaskan sendiri bisa, kalau memang susah sekali, minta bantuan. Gitu. Karena biasanya kalau yang traumanya sangat mendalam, itu akan susah gitu biasanya untuk sendirian berproses. Gitu. Karena biasanya akan menguak luka-luka lama dulu nih, baru sembuh. Gitu. Begitu ya, Mams. Jadi kenali dulu kalau memang susah untuk berubah sendiri, untuk berproses sendiri, balik lagi jangan ragu untuk minta bantuan ke siapapun itu. Begitu. Oke, Kak Maria, jawabannya terima kasih. Untuk Mama nih gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi sama Kak Maria atau sudah cukup jelas jawabannya? Sudah cukup jelas ya? Baik, kalau gitu kita ke pertanyaan ketiga. Ini dari Mams Emma. Oke, silakan Mam Emma boleh on cam terlebih dahulu. Aku akan menjelaskan pertanyaannya. Kak Maria, bagaimana cara mendidik anak yang apa-apa harus dimarahin dulu baru mau ngaji? Terus kemudian mau belajar di rumah harus dimarahin dulu. Bingung seperti ibu tuh cara mendidik anaknya seperti apa baiknya. Nah, silakan Kak Maria dijawab dulu pertanyaannya. Oke, terima kasih Mam Emma. Jadi ini relate ya sama yang tadi nada do, re, mi gitu ya, sampai ke do tinggi lagi gitu ya. Biasanya anaknya baru mau denger gitu ya. Nah, Iya. apakah Mam Emma apa namanya sudah mencontohkan itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, apakah sudah melakukan bersama? Yang ketiga, apakah sudah dikasih tahu anaknya ini apa namanya fungsinya ngaji atau itu apa gitu ya, gunanya ngaji itu seperti apa. Nah, balik lagi nih Mam Emma, anaknya umur berapa? Umur 6 tahun. Udah TK sih, TK-nya udah 1 tahun. Berarti Mm-mm. sekarang 1 tahun. Oke, nah Anaknya aktif, cuman gitu kalau misalkan disuruh eh, kalau misalkan kayak harus harus kita bentak gitu. Makanya agak bingung ini. iya, untuk umur 6 tahun sebenarnya mereka memang lagi aktif-aktifnya nih, Mams gitu ya. Jadi memang mereka lebih suka explore gitu, misalnya main bola kalau cowok gitu, atau kalau cewek main masak-masakan gitu ya, kejar layangan gitu. Jadi memang kalau ngaji mungkin mereka belum menemukan apa namanya asiknya mungkin di situ gitu ya. Udah bisa sih sebenarnya, udah bisa cuman eh, kalau disuruh susah. Cuma dia itu udah bisa sebenarnya. Oke, oke. Nah, sudah dicoba belum misalnya diajakin yuk bareng mama yuk misalnya. Cuman susah. Nah, mungkin Tapi kadang-kadang sih, kadang-kadang nggak setiap hari susah, enggak. Kadang kalau ada kadang-kadang ya. temennya, misal ada yang ke rumah, ayo ngaji, mau dia. Ya Kayak mungkin gitu balik lah. lagi sih, Mams, dia belum menemukan mungkin keasikannya dari kegiatan itu misalnya gitu ya, ketertarikannya dalam kegiatan itu. Nggak setiap Karena hari berjalan sesuai ini lah. Karena balik lagi kalau kita yang sudah dewasa pun kadang juga males ya, Mams, gitu ya. Jadi jangan kadang juga jangan terlalu memaksakan anak kalau misalnya memang hari itu dia lagi pengennya, misalnya Iya. lagi pengennya main gitu ya. Nah, jadi Kadang kita, mm, cuman kadang
aku lihat anak tetangga misalkan ya, kalau di ituin sama orang tuanya denger gitu, kadang kita ngiri apa gimana gitu. Nah, balik lagi Mams, karena rumput tetangga lebih hijau ya kelihatannya. Jadi Iya ya. coba, jadi coba jangan bandingin gitu ya anak kita sama anak orang gitu. Yang pasti, yang penting adalah coba lihat kenapa anak ini ibaratnya susah nih kadang-kadang dikasih tahu atau diminta ngaji tadi ya, gitu ya. Nah, Mams boleh tanya ke anaknya, kenapa sih Dek, misalnya kamu nggak mau ngaji hari ini, gitu. Apakah kamu hari ini kamu pengennya apa hari ini emang, gitu ya? Oh, kamu maunya memang main ya hari ini. Nah, tapi ngaji juga perlu loh Dek, gitu. Gimana kalau kita ngajinya hari ini misalnya berapa menit, misalnya gitu, atau sampai mana gitu ya. Nanti habis itu kita boleh main ya, gitu. Nah, jadi diajarin juga bahwa ya ngaji ini adalah suatu keharusan gitu. Tapi kamu boleh nanti kalau misal mau main, oke boleh nanti habis ngaji. Nggak apa-apa. Kayak gitu. Mungkin itu boleh dicoba dulu, Mams. Oke, jawabannya Kak Maria luar biasa banget. Nah, Mams gimana? Jawabannya sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi sama Kak Maria? Sudah Udah jelas cukup ya? kok. Baik, Ya, kalau terima gitu kasih. terima kasih langsung ke pertanyaannya. Nah, ini pembahasan kedua aja udah luar biasa ya. Kita nggak perlu basa-basi lagi deh, langsung aja ke subtopik yang ketiga, yaitu tentang langkah-langkah mengubah pola asuh yang toksik menjadi lebih sehat. Dan ini dia pertanyaan pertama di artikel ketiga. Apa saja tips-tips untuk anak yang mempunyai orang tua toksik? Oke, Kak Maria boleh silahkan dijawab kembali. Oke. Kalau bagaimana caranya supaya bisa menghadapi orang tua toksik, balik lagi ini untuk usia anak berapa ya, Mams, gitu. Kalau anaknya yang udah bisa kayak SD gitu, SMP, dia mungkin udah lebih ngerti gitu ya, eh, apa namanya, untuk meminta bantuan ke orang gitu ya. Karena balik lagi kalau orang tua toksik, kita memang harus cari support system ya dari keluarga terdekat misalnya atau ke kakak adik gitu ya, misalnya dia punya kakak yang lebih besar atau ke paman gitu ya, ke om tante atau ke neneknya misalnya kakek nenek gitu ya. Kalau nggak ada memang dari keluarga, harus cari dari luar, misalnya guru guru BK gitu ya, atau misalnya ya konselor-konselor di sekolah misalnya kalau ada gitu, atau guru ngaji atau ustadz atau apa namanya yang lain-lain begitu ya, pokoknya yang bisa dipercaya gitu. Yang kedua apa namanya, anak ini juga harus paham gitu ya bahwa yang mereka rasakan itu sebenarnya valid-valid aja, boleh-boleh aja dirasakan. Siapa sih yang nggak sakit kalau punya orang tua yang tadi overprotective atau terlalu menuntut, terlalu mengkritik, pasti sakit ya. Kita juga bisa ngebayangin ya rasanya seperti apa. Gitu. Jadi anak juga harus belajar bahwa jangan mengabaikan perasaan-perasaan itu. Karena perasaan itu membawa sinyal untuk ke kita, dia memberitahu bahwa ada sesuatu yang terjadi gitu. Nah, yang ketiga, anak juga perlu belajar nih, apa sih yang bisa kamu kendalikan gitu ya. Yang bisa kamu kendalikan dan yang nggak bisa kamu kendalikan. Jadi kalau orang tua masih tidak bisa menunjukkan perubahan perilaku gitu ya, itu bukan lagi porsinya kita untuk mengubah orang tua gitu. Balik lagi orang tua adalah orang dewasa ya yang punya pilihan, yang punya eh, apa namanya rasa berdaya untuk berubah jadi lebih baik gitu. Nah, yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri, gimana caranya kita bisa bertahan atau bisa menghadapi gitu ya perilaku-perilaku toksik dari orang tua begitu. Misalnya orang tuanya misalnya tadi terlalu mengkritik gitu ya,
berarti kita harus punya atau mengaktifkan mode, misalnya mode keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, misalnya gitu, contoh aja ya, gitu. Atau ada mode misalnya orang tuanya silent treatment, gitu. Oke, kita aktifkan mode, ya sudah, nggak apa-apa, biarkan orang tua kita me time dulu, misalnya. Kita biarkan aja orang tua kita memiliki waktu sebanyak-banyaknya yang dia perlu. Setelah itu, kita baru bisa ngobrol. Gitu. Jadi balik lagi 3 hal ini yang menjadi poin pentingnya nih moms gitu ya, yang mungkin bisa diajarkan ke anak-anak moms juga yang sudah lebih besar usianya begitu. Oke. Baik, Kak Maria. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, di subtopik yang ketiga. Bagaimana ya tipsnya agar saat anak sedang emosi, ketika diberitahu untuk kebaikannya sendiri, kita sebagai orang tua juga tidak ikut tersulut emosi, karena tak jarang hal ini yang membuat kita semakin tidak memahami perasaan anak, sehingga hubungan semakin meregang dengan anak-anak jadi semakin sulit untuk dikontrol. Baik, silakan Kak Maria dijawab kembali. Baik, ini tadi sudah kita singgung ya di artikel sebelumnya, di part sebelumnya, bahwa ketika kita lagi emosi pasti mental, nggak nyantol gitu ya mams. Jadi balik lagi, ketika anak emosi, validasi dulu emosinya. Ya, misalnya dia menunjukkan marah gitu ya. Ya kamu lagi marah ya sekarang ya, gitu. Mama tahu kamu lagi marah. Nah, marahnya kenapa? Coba yuk, boleh cerita nggak? Gitu. Jadi nadanya pastikan juga nadanya nada dasar ya, gitu ya. Jadi jangan nada tinggi, gitu ya. Kalau nada tinggi percuma, mams, gitu ya. Jadi pastikan nadanya tetap berada di nada dasar, gitu ya. Kalau misalnya anaknya belum mau cerita, oke, nggak apa-apa. Mama di sini. Kalau kamu udah siap cerita, yuk kita ngobrol. Gitu. Jadi tetap ditemenin aja anaknya. Ya, kamu butuhnya apa sekarang kalau selain cerita? Oh, misalnya butuhnya dipeluk. Udah kita peluk aja dulu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita bantu anak juga memproses emosinya, gitu ya, dengan memvalidasi, dengan membantu dia paham apa yang dia butuhkan sekarang. Gitu. Nah, kalau dia udah oke, misalnya kamu kenapa marahnya tadi, gitu ya? Iya tadi mama misalnya begini-begini, gitu. Nah, oh tadi, iya mama nggak sengaja nak, gitu. Maaf ya. Nah, balik lagi 3 kata sakti tadi ya, mams, gitu yang perlu kita tekankan. Gitu. Maaf, terima kasih dan tolong, gitu ya. Jadi jangan enggan, jangan sungkan, jangan gengsi. Nah, kalau dia sudah tenang, baru kita bisa kasih input. Balik lagi nadanya juga harus slow gitu ya, harus nada dasar gitu. Jadi supaya anak juga belajar, oh ya mamah ini marah atau mamah ini nggak suka dengan perilaku dia yang marah-marah tadi misalnya. Bukan karena dia nggak sayang. Gitu ya, Mams. Semoga menjawab pertanyaan ini ya. Baik Kak Maria, ini betul banget, jadi harus cooling down dulu, baru deh kita mulai perbicaraannya lagi bersama si kecil. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga di subtopik yang ketiga. Oke, anak saya parenting. Saya meredam emosi saya coba untuk mengalah, saya bahkan sudah mengajak anak mengobrol dengan santai. Saya kasih tahu apa aja yang salah, namun keesokannya dia mengulang lagi yang membuat saya emosi. Akhirnya saya cubit dan dia menangis. Terus gimana bisa mam saya menjadi positif parenting, sedangkan anakku aja masih kecil udah susah diatur karena sering lihat temennya lihat YouTube. Apa itu akan terus sampai dewasa? Silakan Kak Maria dijawab kembali. Oke, terima kasih. Ya memang kesel ya, Moms, balik lagi kalau kita sekali 2 kali masih nggak nurut gitu ya. Tapi memang kita nggak bisa benarkan kekerasan fisik walaupun hanya mencubit. Ya, walaupun hanya sekali.
Karena kadang yang sekali itu sangat membekas di diri anak gitu ya. Jadi balik lagi, kalau marah, kalau kesel, kalau kenapa-kenapa gitu ya, menjauh dulu aja. Jangan sampai mencubit atau mengeluarkan kata-kata yang nggak enak untuk anak, walaupun cuma sekali itu aja. Ya, balik lagi, itu sangat-sangat akan berkesan untuk anak. Berkesannya kalau yang berkesan positif, alhamdulillah ya. Kalau yang negatif, waduh gitu, kasihan anaknya. Nah, jadi coba sekarang kan anaknya posisinya pengen YouTubean juga gitu ya, karena ngelihat temennya nonton YouTube gitu. Nah, coba sekarang moms refleksikan di rumah ini anaknya kegiatannya apa aja gitu. Dia mainnya sama siapa aja gitu ya. Kalau anak nggak punya kerjaan di rumah, dia nggak punya kegiatan, pasti dia pengennya gadget. Bener deh, dia pasti pengen gadget atau nonton TV. Yang mana kita tahu gadget dan TV itu komunikasi satu arah gitu. Pasti perkembangan verbal, perkembangan eh, otak tidak sempurna gitu ya, tidak maksimal gitu. Nah, kalau memang iya kegiatannya misalnya hanya nonton TV dan nggak ada permainan, nggak ada kegiatan lain bersama orang tua ataupun saudara, sekarang mulailah adakan. Baik mainan-mainan kecil aja gitu ya, misalnya eh, Lego, misalnya balok-balokan ya, ataupun misalnya main tadi sepak bola, bulu tangkis, misalnya yang lebih berkegiatan, yang lebih aktif gitu. Ataupun misalnya, aduh kayaknya nggak punya waktu deh Kak Maria, untuk ini nyuci aja belum selesai gitu ya. Nah, anaknya dilibatkan aja gitu. Nah, ini mama peres, nanti kamu taruh keranjang ini ya, gitu. Jadi teamwork gitu. Atau misalnya mamanya lagi nyapu nih, anaknya dikasihin aja sapu satu gitu ya. Nih, nah yuk kita sapu yuk. Walaupun dia nyapunya berantakan atau apa, nggak apa-apa, yang penting dia punya kerjaan. Gitu. Yang penting dia berkegiatan sama kita daripada main gadget. Gitu. Atau misalnya lagi masak gitu ya. Mamsnya misalnya motong-motong sayur. Nah, anaknya, yuk nah kita coba petik-petikin yuk. Karena motong kadang berbahaya ya. Kita petik-petik aja daun daun bayam misalnya gitu. Nah, jadi otomatis anak itu pasti kemungkinan besar tidak akan ke gadget gitu. Karena dia merasakan, oh kegiatan ini tuh asik juga loh. Selain nonton YouTube, selain main gadget gitu. Ternyata asik juga loh main sama mamaku. Ternyata asik juga main sama papaku gitu. Nah, memang gadget namanya anak zaman sekarang ya, Mams. Kita nggak bisa kayak zaman kita dulu ya, gitu ya. Anak zaman sekarang pasti gadget. Gak ada kebutuhan gadgetnya maksudnya. Kayak sekolah misalnya, dari SD pun udah ada tuh dikasih tablet ya untuk mereka sekolah. Nah, balik lagi ke disiplinan. Ya, konsisten. Jadi kalau memang mau nonton YouTube, kamu boleh nonton YouTube. Kalau nggak sekolah, misalnya. Berarti Sabtu sama Minggu atau hari libur. Tiap harinya itu nanti 1 jam ya, atau 30 menit ya. Nih, coba lihat jamnya sekarang jam berapa nih misalnya. Oke, di angka ini kamu sudah harus berhenti ya. Gitu. Jadi itu menunjukkan kedisiplinan ke anak. Gitu ya. Kita tidak membatasi anak untuk eksplor, enggak. Tapi eh, kita tahu yang mana gitu ya yang perlu diperbanyak gitu kegiatannya gitu. Kalau anak-anak kecil eh, mungkin ya SD ke bawah itu pasti kegiatan aktif yang nomor 1 fisik ya, latihan fisik gitu yang nomor 1. Nah, kalau moms tadi kedisiplinannya kurang gitu ya, konsistennya kurang, pasti anak itu akan membawa kebiasaan itu sampai dewasa gitu. Jadi mungkin dia nggak punya kedisiplinan gitu ya, kedisiplinan rendah gitu. Atau biasanya gini, kalau mereka nggak dibolehin, biasanya tantrum tuh.
gitu ya. Biasanya tantrum. Terus mamahnya biasanya bingung. Aduh, ini anakku tantrum. Aduh, pusing gitu ya dengar anaknya nangis. Nah, biasanya mamahnya akan kasih, ya udah nih kamu nonton ya. Ya udah deh daripada pusing gitu, daripada kamu nangis kasih. Nah, itu sebenarnya nggak boleh loh, Mams. Gitu ya. Kalau dia nangis, dia pengen minta YouTube, ya udah biarin aja dia nangis. Nah, kalau dia udah reda, kalau dia udah reda, dia nggak nangis lagi, udah bisa kontrol diri. Nah, kan kita udah sepakat YouTube-nya di weekend aja. Nah, hari ini kita mau main apa coba? Yuk, selain YouTube yuk. Kan banyak tuh, kamu punya mainan, misalnya kamu mau balok, mau ini, mau itu, gitu. Ya, jadi disiplin sama konsisten, Mams. Begitu ya, semoga terjawab. Oke Kak Maria, itu kuncinya adalah konsisten. Baik, Betul. kita lanjut ke pertanyaan keempat di subtopik yang ketiga. Saya sebagai orang tua yang mempunyai anak yang mulai remaja, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mengelola emosi di saat anak melakukan kesalahan yang sangat fatal, dan bagaimana cara menyikapi ketika kita berbeda cara mendidik anak dengan suami. Baik Kak Maria, boleh silahkan dijawab kembali. Oke, terima kasih. Ini tadi sudah saya bahas juga ya, sudah saya singgung. Suami istri harus sepakat ya, cara mendidik anak mau pakai pola asuh yang seperti apa gitu ya. Menghadapi anak seperti apa gitu. Ngajarin regulasi emosi ke anak itu seperti apa, itu harus sepakat gitu ya suami istrinya. Jadi jangan sampai misalnya mamahnya mengurangi konsumsi gula gitu ya. Si ayahnya, udah nggak apa-apa, toh juga dulu aku makan gula nggak kenapa-napa, gitu ya. Anak pasti kan condongnya ke yang enak dong, gitu ya. Anak pasti condongnya pengen makan es krim, gitu. Nah, nanti anak ini ya, balik lagi bisa jadi tadi kedekatan ke ayah, gitu ya. Karena kalau ayah lebih enak nih bisa makan es krim nih, gitu ya. Kalau ke mama nggak bisa, gitu. Nah, jadi harus sepakat. Jangan sampai terkesannya nanti papa lebih sayang aku, mama lebih sayang aku. Enggak, kita nggak mau itu. Ya, jadi baik lagi nih regulasi emosi ke anak bisa diajarkan dari usia 2 sampai 3 tahunan. Gitu. Moms bisa nanti beli buku, misalnya buku tentang emosi. Gitu ya. Ada emosi marah, emosi sedih, emosi senang gitu. Jadi anak lebih aware. Emosi mereka ini sekarang apa? Oh, kalau marah itu kayak gini loh. Oh, kalau marah itu ternyata apa namanya tegang loh gitu. Jadi anak lebih paham. Nah, cara ngatasinnya juga anak akan lebih paham gitu ya. Nah, kalau ini kita bicara tentang kesalahan fatal, kesalahan fatalnya ini seperti apa dulu nih gitu. Karena kita nggak bisa menyamaratakan cara kita menghadapi kesalahan yang fatal itu sama semua. Tapi yang pasti, Mams, balik lagi kita harus menjaga emosi kita, harus menjaga nada kita, gitu. Ya, karena yang kita mau adalah anak ini paham bahwa perilakunya ini loh yang salah. Perilaku kamu yang kurang tepat, itu. Nah, dan gimana caranya kamu memperbaiki perilaku itu supaya nggak terjadi lagi di masa depan. Itu yang kita mau. Ya, jadi yang kita mau itu bukan untuk menyampaikan kalau kita ini marah loh. Enggak. Tapi kita mau menyadarkan mereka bahwa perilaku A, B ini nggak baik nih. Nah, kamu nanti ke depannya gimana? Kamu harus apa? Gitu ya. Jadi, balik lagi kita harus bicara konteks yang lebih jelas, yang lebih detail. Tapi yang pasti adalah harus jaga emosi sama harus jaga nada kita. Begitu. Oke, Kak Maria, jelas sekali jawabannya. Nah, karena masih ada sisa waktu nih, aku buka kembali sesi tanya jawabnya. Buat para mams semua yang ingin bertanya boleh langsung ajukan pertanyaannya dengan format nama dan juga pertanyaannya di kolom chat. Ayo mams, kita tanya. Oke, Kak Maria boleh minum dulu nih sambil istirahat sambil menunggu aku mencari para mams pertanyaannya.
Baik, ini ada pertanyaan yang sudah terpilih. Satu terlebih dahulu dari Mam Fitri Rahayu. Boleh on time. Dan aku akan menjelaskan pertanyaannya. Kak Maria, bagaimana Mams agar anak tidak marah-marah? Misalkan kita ajak mandi atau makan, si anak menolak kalau marah dan menangis. Oke, boleh dijawab dulu Kak Maria. Silahkan. Oke, ini anaknya umur berapa ya, Mams? Mam Fitri, anaknya usia berapa ya, kalau boleh tahu? 5 tahun? 5 tahun. Oke, 5 tahun ya. Jadi masih sering marah-marahnya gimana, Mams, biasanya? Biasanya kalau diajak makan nggak mau, dia tuh marah, nggak mau nggak mau makan, mau main aja gitu. Oke. Marah-marahnya sampai bentak-bentak atau apa? Sampai menyakiti Mams misalnya? Bentak aja, bentak, bentak, Oke. bentak. Oke. Nah, kadang memang begini, Mams. Anak itu kadang kan perlu kita ajarin juga ya bahwa ada waktu makan dan ada waktu main ya, gitu. Nah, apakah Mams biasanya misalnya dia lagi main itu sambil disuapin makan nggak? Nah, kalau misalnya dia lagi main terus kita sambil suapin makan gitu ya, nanti anak ini nggak akan paham gitu bahwa ini waktunya kamu makan loh, ini nanti waktunya kamu main gitu. Nah, kalau misalnya pun enggak gitu ya, eh boleh ditanyakan ke anaknya, nah kamu belum lapar ya? Tapi ini udah jamnya makan gitu. Misalnya belum lapar, yuk kita makannya 2 sendok aja ya, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa loh, Mams, sebenarnya. Nah, nanti dia kan pasti lapar tuh, nanti malam, ya, atau sorenya gitu ya. Nah, baru tuh nanti makan tuh, Mams, gitu. Dan kalau makan juga nggak boleh sambil ngapa-ngapain yang lain. Jadi makan aja, di meja makan, makan, gitu. Nggak boleh sambil kita suap-suapin, kita kejar-kejar, itu nggak boleh. Ya, jadi disiplin. Jadi anak kalau misalnya waktunya makan, oke kamu makan. Kalau misalnya kamu nggak mau, oke kamu misalnya ya udah makan 2 sendok aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi supaya dia kenal juga, oh ini tuh rasanya eh ini rasa lapar, tapi tadi aku nggak makan. Dia belajar resiko juga tuh. Berarti nanti malam harus makan. Nggak bisa kamu milih main. Kayak gitu. Memang susah ya, Mams. Jadinya jadi ibu yang tega banget gitu ya kesannya ya. Nggak ngasih anaknya makan ya. Tapi itulah cara mendidik anak supaya dia ngerti bahwa memang jam itu harusnya kamu makan. Tadi kamu memilih main. Nah, akhirnya kamu lapar. Berarti nanti besoknya kamu harus makan sesuai dengan jam makan. Kalau mau main, nanti sebelum makan atau sesudah makan. Begitu. Jadi anak punya sudut pandang atau cara apa ya, cara berpikir yang lain gitu. Mungkin bisa dipahami, Mam, sejauh ini. Gimana, Mams? Ada yang mau ditanyakan lagi ke Kak Marianya? Nggak ada. Sudah cukup jelas jawabannya? Sudah cukup jelas ya? Baik, kalau gitu terima kasih pertanyaannya, Mams. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya dari Mam Serly Chandra. Mam Serly boleh on cam. Pertanyaannya adalah, halo Kak Maria, kebetulan saya masih tinggal sama mertua. Jadi terkadang ketika saya mengajari anak ketika salah, orang tua selalu membela anak. Terkadang jadinya membuat saya emosi kepada orang tua. Karena saya menegur anak karena dia salah, tapi bila selalu dapat pembelaan anak-anak akan merasa hal itu benar. Apakah termasuk toksik ya? Silakan Kak Maria boleh dijawab kembali.
Oke, terima kasih Mam Shirley ya. Ya. Yang toksiknya yang mana dulu nih? Eh, ini kayaknya kalau misalnya kita marah-marah di depan anak, em, padahal mungkin itu bukan salahnya dia juga gitu ya, itu bisa jadi gitu ya. Karena mm, balik lagi mungkin membuat anak jadinya merasa nggak secure ya, nggak aman gitu ya di lingkungan rumahnya gitu. Nah, kalau misalnya memang tidak sesuai dengan parenting parenting Ya. mertua, nanti boleh diajak ngobrol aja mertuanya. Tapi memang pasti ini cukup tantangan ya, agak beresiko gitu, pasti agak susah gitu ya. Tapi setidaknya Mams menyampaikan gitu ya bahwa ya ini cara parentingku gitu. Ya. Mama misalnya cobalah jangan terlalu ikut campur gitu ya, jangan terlalu mencampuri gitu, karena balik lagi ini anakku, aku mamahnya gitu ya, aku yang berhak untuk memparenting gitu kan, mengasuh gitu. Kalaupun misalnya mah gitu ya, ada yang mamah lihat kayaknya parenting aku kurang bener, kurang sesuai, mama boleh sampaikan ke aku dulu. Jadi jangan di depan anak Ya. gitu. Itu bisa disampaikan gitu ya. Jadi terkesannya juga bukannya kita sok tahu sebagai anak sok bener gitu ya, tapi poinnya adalah menegurnya jangan di depan anak atau membelanya jangan di depan anak gitu. Jadi kalau misalnya mertua ada yang kurang oke melihat kita kurang oke gitu ya dalam parenting, ngomongnya di belakang. Jangan sampai anak dengar. Gitu ya. Mungkin itu bisa dilakukan dulu, Mams. Baik, terima kasih Baik. jawabannya Kak Maria. Mom Sterly, Sama-sama. ini udah cukup jelas jawabannya Jelas. atau ada yang Terima kasih banyak ditanyakan? pencatatannya. Sama-sama. Oke, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih ya Mom Sterly, terima kasih Kak Maria jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan terpilih ketiga, yaitu dari Mam Hesti. Mam Hesti boleh on cam terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya adalah, jika di posisi sebagai anak, apa yang harus ia lakukan jika ia berada dalam toxic parenting? Boleh Kak Maria jawab? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus ya. Ini pertanyaan bagus-bagus sekali dari tadi ya, Kak Eci. Jadi, apa yang bisa dilakukan anak kalau dia terjebak dalam toxic parenting ya? Yang pertama adalah minta tolong. Ya, yang pertama minta tolong. Siapapun itu, cobalah minta tolong. Seperti tadi saya sudah sebutkan, bisa ke guru kalau anaknya masih sekolah ya, atau ke konselor misalnya, atau ke psikolog misalnya gitu ya. Karena kan sekarang mengakses psikolog cukup gampang gitu ya. Psikolog tuh ada di mana-mana. Kalaupun misalnya nggak bisa ke psikolog, atau misalnya ke Pak Ustadz gitu ya, atau yang Kristiani silahkan ke pendeta atau ke pastor gitu. Pokoknya orang-orang yang bisa kita percaya gitu. Karena balik lagi, toxic parenting ini agak tricky ya, susah-susah sulit ya, bukan susah-susah mudah nih. Susah-susah sulit gitu ya untuk diatasi gitu. Karena balik lagi berkaitan dengan kesadaran orang tua gitu ya. Karena biasanya memang orang tua ini kadang gengsi gitu ya, kadang merasa benar, merasa bahwa aku udah capek nih gitu ya, mendidik kok salah gitu. Itu ada gitu. Nah, jadi sebenarnya bagaimana caranya kita menyampaikan gitu bahwa bukan bukan saya tidak bersyukur diasuh mama papa gitu ya. Tapi memang ada perilaku-perilaku mama papa yang kurang menyenangkan gitu. Nah, kalau untuk anak yang usianya sudah besar, biasanya SMP, SMA, kuliah dan lain sebagainya, itu mereka sudah bisa bicara sebenarnya. Tapi ada juga yang
mungkin berdampak dari toxic parenting itu jadi susah mengungkapkan gitu ya. Jadi dia kayaknya mendem aja lebih baik daripada ngomong ke orang tua karena akan jadinya berantem aja gitu. Nah, jadi untuk usia-usia segitu sebenarnya bisa loh untuk mengungkapkan. Nah, balik lagi PR-nya adalah orang tua mau nggak dengerin, orang tua mau nggak introspeksi, orang tua mau nggak berubah. Begitu. Jadi singkatnya adalah minta bantuan kalau memang tidak bisa lagi dilakukan sendiri. Begitu. Baik, terima kasih Kak Maria jawabannya. Mam Hesti gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak sama Kak Maria atau sudah cukup jelas jawabannya? Sudah jelas? Oke, terima kasih pertanyaannya ya Mam Hesti. Ini udah nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung follow-up interaktif via Zoom-nya nih Kak Maria. Terima kasih untuk para mam semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini dan terima kasih juga kepada Kak Maria nih untuk ilmunya yang bermanfaat. Tapi sebelum aku tutup, boleh Kak Maria kata-kata dua katanya untuk follow-up kita pada siang hari ini. Silakan Kak Maria. Oke, terima kasih banyak, Mams. Untuk kita belajar bersama ya siang hari ini. Jadi sebenarnya 1-2 patah katanya adalah hari ini menjadi poin atau titik kita belajar dan titik perubahan, gitu ya. Jadi Mams jangan gengsi, jangan apa, karena kita everyday itu learn something new kok, gitu. Sebagai orang tua akan seperti itu juga, karena kita akan belajar dari anak kita, gitu ya. Jadi kalau memang susah, gitu ya, tadi balik lagi jangan ragu, minta bantuan ke siapapun, gitu. Kalau bisa diusahakan sendiri, yuk usaha, gitu ya. Karena balik lagi nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada orang tua yang namanya superhero gitu ya. Karena kita balik lagi manusia. Nah, kemudian tidak ada anak yang susah diatur sebenarnya. Tidak ada anak yang nakal sebenarnya. Kenapa gitu ya? Karena anak itu bisa kok sebenarnya kita arahkan. Asal kita tahu cara ngarahinnya seperti apa yang tepat untuk kondisi anak. Karena satu anak dengan anak lain itu pasti berbeda. Begitu. Jadi tetap semangat, Mams, hari ini yang belajar bersama, diskusi bersama di sini. Kalau misalnya nanti memang butuh diskusi lanjutan, nanti bisa ya Kak Eci ya untuk reach out misalnya ke Instagram atau kemana gitu ya Kak Eci. Boleh Kak Maria. Baik, terima kasih Kak Maria. Nah sekarang aku mau infokan untuk menjadi pemenang LCP Loves of the Month untuk mendapatkan hadiah menarik dari LCP. Jadi Moms jangan lupa mengisi kuesioner yang nantinya akan aku share di grup eksklusif. Dan jangan lupa ya screenshot kehadirannya juga dimasukkan. Karena akan ada tiap bulannya akan ada 5 Moms yang terpilih sebagai LCP of the Month. Oke, baik. Sebelum aku tutup keluar hari ini, kita foto dulu ya. Ya, Mams, yang belum on cam silahkan on cam terlebih dahulu. Baik, oke. Silahkan ke operator, kita foto bersama. Untuk slide 1 ya. Oke. Di slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Baik. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sudah ya. Baik, terima kasih Mam semuanya. Seperti yang sudah aku infokan sebelumnya, Keluap Interaktif LCP Lovers Community akan selalu ada di setiap bulannya dengan tema dan narasumber yang berbeda-beda tentunya. Jadi jangan leave grup ya Mams agar bisa ikutan terus Keluap
interaktif via Zoom-nya. Mam bisa ajak teman dan mendapatkan ekstra 100 poin untuk setiap orang yang berhasil menjadi member. Aku juga nantinya akan mengirimkan link kuesioner untuk Mams isi ya, jangan lupa diisi. Karena itu akan menjadi salah satu syarat untuk menjadi the next LCP Lovers of the Month. Pastikan juga Mams sudah screenshot bukti kehadiran di Zoom ya. Nantikan juga pop quiz di grup WhatsApp yang akan berlangsung besok 28 September 2024 jam 11 siang waktu Indonesia Barat, bukan waktu Indonesia bercanda ya. Selama tidak ada keluar, Mam boleh bebas berdiskusi di grup namun masih mematuhi rules LCP Lovers WhatsApp Community yang aku kirim di grup ya. Terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasmenya. Aku Eci pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kuap berikutnya. Marshmallow berbalut coklat premium. Ini dibagi dua. Lotte Choco Pie. Manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Mamaku itu, walau nggak punya banyak waktu, paling pinter bikin aku senyum lagi. Mama memang malaikat hidupku. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Di balik ketidaksempurnaan ibu, ada ketulusan cintanya. Terima kasih ibu. Lotte Choco Pie. Manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Paket. Adek, boleh kesini sebentar nggak bantuin mama? Sebentar ya, Ma. Adek, mau berapa banyak Lotte Choco Pie-nya? Adek, kesini bentar dong. Mau hiasan princess atau bunga? Terserah Mama aja deh. Mama lagi repot siapin kreasi Lotte Choco Pie. Kok adek nggak bantuin? Lagi ngapain sih, Dek? Maaf ya, tadi nggak bisa bantuin Mama. Karena aku bikin ini, Ma. Wah, bagus banget. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Mama juga punya ini. Lotte Choco Pie. Manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Nah, Mama. Wah, siapa Pak? Yeay. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Lotte Choco Pie. Manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Ma, itu apa? Yeay, Ade menang. Kamu ya? Pak, ini Ade bagi dua ya, biar Mama juga kebagian Lotte Choco Pie. Makasih sayang. Paket. Mama udah beli lagi. Yuk kita makan Lotte Choco Pie lagi. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Lotte Choco Pie. Manisnya ungkapkan cinta penuh makna.